Oke pemirsa, kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, Sekolah Fikih. Ustazah, kita melanjutkan yang tadi pada segmen 3 atau segmen sebelumnya. Yaitu tadi Ustazah sudah menjelaskan menurut mazhab Hanafi. Nah, untuk masalah megang Al-Quran nih atau membawa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari mazhab lainnya gimana Ustazah? Apakah ada perbedaan ataukah ada persamaan antara 4 mazhab itu? Silahkan dijelaskan. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas tentang hukum membawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran menurut ulama dari mazhab Al-Hanafiyah. Sekarang kita akan bahas dari mazhab Al-Malikiyah. Di sini ada salah satu ulama dari mazhab Al-Malikiyah, namanya Ibnu Abdul Bar. Beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Di kitabnya yang bernama Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah di jilid 1 halaman 172, beliau mengatakan, wa amma mushaf fala yamassuhu ahadun qasidan ilaihi mubashiran lahu aw ghairu mubashir illa wa huwa al-tahar. Tidak diperbolehkan seorang menyentuh mushaf baik secara langsung ataupun dengan menghalang kecuali dalam keadaan suci. Artinya seorang haid dia tidak dalam keadaan suci. Maka di dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah dalam mazhab Al-Malikiyah yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar ini, tidak boleh untuk menyentuh mushaf, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya tidak secara langsung itu pakai penghalang. Kita ambil tisu atau kita ambil sapu tangan, kita bawa Al-Quran, dan tenteng kemana-mana seperti itu. Itu hamlul Quran, membawa Al-Quran, atau menyentuh Quran, megang Al-Quran tapi pakai penghalang. Itu tidak boleh. Karena apa? Yang membawa siapa? Ya dirinya yang sedang haid. Ya, walaupun dia tidak menyentuh secara fisik, tapi sama saja dengan dia membawa, kan begitu. Ini megang Quran, megang mushaf walaupun dengan penghalang ya nggak boleh. Ngebawa juga nggak menyentuh, tapi badannya ngebawa juga tidak boleh. Nah, ini juga ada ulama lain, ya, mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Di kitab yang beliau tulis yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab di jilid 2 halaman 357, beliau mengatakan seperti ini, wa yahrumu hamlul mushaf wa massuhu liqauli ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Artinya, dan diharamkan membawa dan menyentuh mushaf sebagaimana firman ta'ala, tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Maka orang yang punya hadas, apalagi hadas besar seperti orang haid, tidak boleh baik itu membawanya ataupun menyentuhnya. Ini juga ada seorang ulama dari mazhab mazhab Syafi'i, yang bernama Zakaria Al-Ansori. Beliau wafat pada tahun 926 Hijriah. Di kitabnya yang bernama Asnal Matalib Syarah Raudu At-Talib di jilid 1 halaman 102 disebutkan, walam yahil wutuha wala ghairuhu min at-tamattu' al-muharram wal qira'ah wa massul mushaf wa nahu. Dan bagi wanita yang haid itu tidak boleh disetubuhi ataupun dicumbui dengan cumbuan yang dilarang, begitu pula membaca dan menyentuh mushaf. Nah, membaca dan menyentuh mushaf ini diiringi dengan tadi larangan untuk dijima, ya kan? Jadi wanita haid nggak boleh disetubuhi dan juga tidak boleh membawa, menyentuh Al-Quran, seperti itu ya. Ini juga di mazhab Hambali. Tadi kita sudah sebutkan Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Sekarang kita mazhab Hambali. Dalam mazhab Al-Hanabilah, Ibnu Taimiyah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau salah satu ulama dari mazhab Al-Hanabilah. Dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, beliau menyebutkan seperti ini, wa ma idza hamala al-insanu al-mushafa bi kummihi fala ba'sa walakin la yamassuhu bi yadihi. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, boleh bagi wanita haid bawa mushaf, tapi bukan langsung dengan tangannya. Dia boleh menyentuhnya tapi tidak secara langsung. Misalnya dengan kumnya, nikum namanya, nikum, ya. Misalnya ini mushaf nih, ya. Kemudian mau saya pegang. Jadi harus di begini, misalnya begini ya, begini nih. Jadi tidak langsung tidak langsung tangan gitu. Kalau tadi mazhab yang sebelumnya dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, gak boleh walaupun itu secara langsung ataupun tidak langsung, ya kan? Ya sudah, pakai kumnya juga nggak boleh.
Tapi di dalam madhab al-Hanabila, di madhab di madhab al-Hanabila yang diwakili oleh Ibnu Taimiyah tadi disebutkan bahwasanya boleh pakai kumnya itu tadi boleh gitu kan. Nah, kemudian ada lagi ulama, salah satu ulama madhab al-Hanabila mengatakan wa amma massul mushafi fas sahih min al-madhab annahu yahrumu massu kitabatihi wa jildihi wa hawashihi. Kesahihan hukum menyentuh mushaf dalam madhab kami atau madhab al-Hanabila, haram menyentuh kitabnya, maksudnya mushafnya, sampulnya juga nggak boleh, begitupun juga catatan kakinya. Biasanya kan ada Quran gitu kan, ditafsirin, terus bawahnya ada footnote-nya segala macam, itu juga nggak boleh. Kata Al-Mardawi, gitu kan. Nah, menyentuh mushafnya secara langsung nggak boleh. Tapi dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah, nggak bolehnya yang secara langsung. Tapi kalau pakai kum atau pakai sapu tangan atau apa, kalau tadi madhab Malikiyah dan sebelumnya kan nggak boleh. Tapi di Hanabila yang haram adalah menyentuh secara langsung. Tapi kalau ada penghalangnya boleh. Nah, begitu. Terus gimana nih madhab yang kelima yang biasanya beda nih, madhab Zahiri. Nah, dalam madhab Al-Zahiriyah ini yang biasanya diwakili oleh Ibnu Hazm ya dalam kitabnya Muhalla bil Athar. Di sini disebutkan jilid 1 halaman 94, wa qira'atul Qur'an was-sujud fihi wa massul mushaf wa dzikrullah ta'ala jaiz. Seperti yang tadi ya kita sebutkan, kullu dzalika biwudu'in wa bighairi wudu'in wa lil junub wal haid. Burhana dzalika anna qira'atul Qur'an was-sujud fihi wa massul mushaf wa dzikrullah ta'ala. Ya, jadi begini. Baca Quran bagi wanita haid itu boleh. Begitu juga sujud tilawah, kemudian menyentuh mushaf, berzikir, semuanya boleh. Mau itu dilakukan dengan wudu, dengan tanpa wudu, kemudian bagi orang yang junub, bagi orang haid silakan semua. Ya, orang itu perbuatan baik kok, kenapa dilarang-larang? Begitu. Dalilnya ya begitu aja. Ini perbuatan baik, kenapa dilarang? Jadi seperti itu. Tapi pendapat ini didinai atau tidak diakui oleh empat mazhab yang lain. Kalau hanya alasannya ini perbuatan baik, ya sholat juga perbuatan baik. Sholat itu menyembah Allah Ta'ala, gitu kan. Tapi ya dilarang sama Allah. Allah sendiri kok yang larang. Zat yang kita sembah sendiri itulah yang melarang. Iya. Padahal sholat pun itu wajib ya Ustazah ya. Iya. Padahal kalau misalnya kita lihat membaca Quran itu jatuhannya itu sunnah yang wajib saja. Baca Quran, menyentuh segala macam Iya, itu juga sunnah. Gitu kan. Ya perbuatan baik sih, Iya. tapi dilarang. Gimana sih, ya kan? Ya kalau udah dilarang ya sudah dilarang, mau gimana lagi. Nah, kemudian para ulama ketika memberikan pelarangan bagi seorang wanita haid untuk menyentuh Al-Qur'an, itu kan dalilnya tadi la yamassu illa mutahharun. Tidaklah seorang wanita tidaklah orang yang berhadas boleh menyentuh Al-Qur'an, gitu kan? Yang boleh menyentuh Quran cuma orang-orang yang suci dari hadas saja, illa mutahharun, cuma orang-orang yang suci yang boleh nyentuh. Jadi kalau orang lain ya nggak boleh seperti itu kan. Tapi kata Ibnu Hazm begini, itu konteksnya la yamassu illa mutahharun, artinya tidaklah menyentuh, khabar saja, informasi, tapi itu bukan larangan, ya kan? Orang yang suci lah yang menyentuhnya. Artinya ya sudah, itu cuma informasi doang, bukan larangan. Kecuali kalau isinya jangan. Nah, tapi ini kan la yang khabar gitu. Tapi ya kita tidak bisa susah juga untuk menerima. Karena apa? Di dalam bahasa Arab yang memiliki arti larangan atau perintah tidak hanya dari nahiyah, ya kan? Tapi juga banyak perintah juga tidak selalu dari fi'il amr atau kata perintah. Bisa dari masdar, misalnya gini, qiyaman itu kan masdar, ya kan? Berdiri, ya itu juga bukan fi'il amr, bukan kalimat perintah, tapi artinya perintah. Julusan, duduk, itu perintah, gitu kan? Maka di sini di Al-Waqi'ah tadi itu, walaupun secara eksplisitnya artinya informasi, tapi para ulama dalam mengistinbat ahkam itu ya perintah, larangan, perintah untuk meninggalkan itu, artinya larangan. Oke, Ustazah.
Mungkin untuk yang memegang Al-Quran atau menyentuh, kita tahan dulu saja. Setelah segmen setelah ini kita akan mengadakan apa kayak tanya jawab. Saja kan ada pertanyaan yang masuk, ntar saya tanyakan ke Ustazah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Skala Fikih.